لله الذي أمرنا بالأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ليس غيره من الإلهات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بأحسن النبوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian hanya satu saja. Maka siapa yang berharap untuk dapat bertemu dengan Tuhannya, hendaknya dia melakukan amal saleh dan hendaknya dia tidak mensyirikkan ibadahnya kepada Allah dengan siapa saja. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kita kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat pedoman, terdapat arahan bagi orang-orang yang ingin masuk surga di akhirat nanti dan mendapatkan kenyamanan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas pemberian Allah yang berupa Al-Quran kepada kita dapat dengan bimbingan Allah melaksanakan apa petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu petunjuk Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah ayat 110 dari surah Al-Kahfi tadi. Yang inti dari ayat ini adalah bahwa kalau orang ingin dapat bertemu dengan Allah, yang mana arti bertemu itu, dia adalah orang yang disukai Allah, dan orang yang disukai Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya bahwa orang yang ingin seperti itu hendaknya dia beramal saleh. Amal saleh artinya menurut salah seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir adalah orang yang melakukan ibadah itu niatnya hanya satu,
yaitu mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pahala, apalagi yang lain-lain. Dia melakukan itu semata-mata agar Allah ridha kepadanya, agar Allah sayang dan senang kepadanya. Hanya itu yang ada di hatinya ketika dia bangun melakukan suatu ibadah apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak takut dengan ancaman neraka, dan dia tidak pula berharap berbagai macam pahala yang meskipun telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Keinginannya hanya satu: Allah senang kepadanya dan Allah sayang kepadanya. Itulah yang di dalam bahasa Arab disebut dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang disebut beramal saleh menurut Ibnu Katsir adalah orang yang ketika melakukan suatu ibadah apa saja, dia lakukan sesuai dengan syariat Allah. Caranya adalah melakukan ibadah itu dengan mengikuti apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang melakukan suatu ibadah persis seperti yang diucapkan Rasul, persis seperti yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ibadah yang dilakukannya itu adalah ibadah yang sesuai dengan syariat Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan suatu ibadah yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang disebut dengan amal saleh. Dan agar amal saleh itu betul-betul menjadi amal yang saleh, yang tidak pernah menyimpang dari apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini juga mengingatkan manusia-manusia kita semua agar berhati-hati supaya di dalam melakukan ibadah itu tidak tercampur dengan tuntunan dari yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang itu, seperti apapun orang tersebut. Oleh karena itu, maka tidaklah pada tempatnya bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan suatu ibadah, dia berkata, aku telah melihat banyak orang melakukannya, maka aku mengikuti apa yang dilakukan oleh orang banyak tersebut. Ini bukan ciri orang yang beramal saleh. Karena orang yang beramal saleh hanya berkata, aku melakukan ini karena aku dapatkan petunjuk Rasul melakukannya seperti ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah salah satu petunjuk Allah di dalam Al-Quran yang sangat layak untuk kita perhatikan, sangat layak untuk selalu kita waspadai, agar ketika kita melakukan ibadah, kita dapat yakin pada saat melakukannya itu kita telah berniat hanya mengharapkan ridha Allah, dan kita yakin pula ketika melakukan ibadah itu kita melakukannya tidak menyimpang sedikit pun dari apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bisa mengamalkan petunjuk Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini, Allah betul-betul memberikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin
والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang ingin bisa beramal saleh sebagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Quran tadi, maka hendaknya dia selalu waspada kepada dirinya agar setiap akan melakukan suatu ibadah, dia yakin dengan seyakin-yakinnya, mengetahui dengan sebaik-baiknya bagaimana seharusnya ibadah itu dilakukan menurut tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu maka ada sunnah, ada kebiasaan para sahabat yang sangat layak untuk kita ikuti, yaitu senantiasa bertanya kepada orang yang kita yakini adalah orang yang mengetahui dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan kita mengikuti sunnah sahabat ini, kita bisa memelihara diri kita dari ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah dengan segala rahmatnya membimbing kita ke jalannya yang benar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allahul wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين إخواننا في فلسطين من أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمهم من أعدائهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.